lagi viral nih ya, Malaysia klaim budaya milik Indonesia. Ya, begitulah negara tetangga kita yang satu ini guys. Negara tetangga yang lain gak ada loh separah Malaysia ini. Klaim ini, klaim itu. Terus perihal bahasa Indonesia yang Mimin temuin nih komentar mereka. Nih guys, jika kalian bercakap bahasa Indo, otomatis kalian juga sedang bercakap bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu memang tidak akan hilang katanya. Bahasa Indonesia baru ada sejak Konoha merdeka, sementara bahasa Melayu sudah ada sejak zaman logam, bahkan sejak zaman nabi-nabi katanya. Emang lucu ya netizen Malaysia ini guys. Tapi sebelumnya terima kasih loh, bahasa Indonesia sudah kalian gunakan di negara kalian, bahkan di media sosial kalian itu pasti menggunakan bahasa Indonesia. Semoga bahasa Indonesia semakin maju lagi di negara kalian. Amin. Oke, kita akan tanggapi komentar dari netizen Malaysia ya guys, perihal bahasa Indonesia gitu yang gak akan hilang di dunia inilah, kita katakan seperti itu. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Dalam prosesnya, bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang sampai pada akhirnya resmi diakui sebagai bahasa nasional dan jadi official language UNESCO gitu. Ini yang membuat netizen Malaysia pada iri maupun dengki atas kemajuan bahasa Indonesia guys. Di luar negeri sana, bahkan bangsa asing ingin belajar bahasa Indonesia loh. Dan mereka kenalnya bahasa Indonesia aja. Tapi kalau bahasa Melayu dianggap bahasa daerah di Indonesia. Bener gak? Ya iya bener, bahasa Melayu kan bahasa daerah di Indonesia gitu. Khususnya yang ada di Sumatera gitu guys. Dan di daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia gitu. Terus yang membuat netizen Malaysia iri perihal bahasa Indonesia mampu dikuasai semua suku yang ada di Indonesia loh. Indonesia kan terkenal nih sebagai negara yang memiliki beragam suku dan bahasa gitu. Berdasarkan data dari Badan Bahasa Kemendikbud RI, jumlah bahasa daerah di Indonesia itu sebanyak 718 bahasa guys. Banyaknya bahasa yang dimiliki membuat Indonesia menjadi negara urutan kedua yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini gitu. Luar biasa kan guys, Indonesia bisa bersatu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun kalau di Malaysia, di sana ada 3 bangsa besar seperti bangsa Cina, India, dan Melayu. Namun ketiga bangsa ini nggak bisa bersatu dengan menggunakan bahasa Melayu versi Malaysia guys. Nggak bisa loh. Malah menggunakan bahasa masing-masing gitu. Udah gitu guys, sebagian orang Malaysia juga kayaknya mereka nggak suka bahasa Melayu asli. Mereka sukanya bahasa Melayu campur Inggris gitu. Istilahnya kalau bahasa gaulnya sering disebut bahasa roja gitu guys. Jadi bahasa Melayunya di sana udah nggak kayak di Indonesia gitu. Cobalah kita lihat bahasa Melayu yang ada di Indonesia, bagian Sumatera misalnya. Asli loh bahasa Melayunya nggak ke Inggris-Inggrisan gitu. Jadi guys, kalau ingin tahu bahasa Melayu yang original itu, datang aja ke Sumatera Indonesia. Kamu pasti menemukan perbedaannya, bener gak? Nih, Mimin temuin juga komentar nih, betul kita harus sentiasa bercakap bahasa Melayu agar bahasa kita tetap dibicarakan di negara Indonesia katanya. Oh, jadinya gitu ya guys. Sebagian orang Malaysia beranggapan bahasa Melayu itu milik mereka gitu. Lihatlah dan baca komentarnya lagi. Betul katanya, kita harus sentiasa bercakap bahasa Melayu agar bahasa kita tetap dibicarakan di negara Indonesia katanya. Bahasa kita katanya guys. Sebelumnya negara Malaysia wujud, bahasa Melayu itu sudah ada di Indonesia loh, khususnya di Pulau Sumatera. Sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Melayu lebih awal digunakan rakyat Indonesia ketimbang rakyat Malaysia. Karena pada saat itu rakyat Malaysia belum wujud alias belum ada. Dan kenapa sebagian orang Malaysia beranggapan kalau bahasa Melayu itu milik mereka? Padahal profesor asal Malaysia mengatakan mereka itu asalnya dari Melayu Sumatera Indonesia. Padahal doktor asal Malaysia mengatakan mereka itu asalnya dari Melayu Sumatera Indonesia.
Bisa saja benar apa yang dikatakan profesor ataupun dokter Malaysia ini guys. Kalau sejarah negara mereka semuanya ditulis oleh British. Jadi seperti itulah kelakuan sebagian orang Malaysia. Klaim sana, klaim sini gitu. Kemerdekaan mereka aja sebenarnya juga nih dengar apa yang dikatakan profesor ataupun dokter yang berasal dari negara mereka itu sendiri. Ini dia videonya. Ya kita merdeka, betul kita merdeka, tetapi bukan sepenuhnya. Kenapa masa kita merdeka tahun 1957, kemerdekaan kita capai adalah tahun 1980. 57 itu kita tak dapat apa pun. Apa saya tulis tajuk buku ini di sebalik tabir? Maksud saya sebenarnya di sebalik tabir ialah banyak aspek sejarah dalam sejarah politik Malaysia ini yang tidak disentuh secara terbuka atau disembunyikan, ditutup supaya kita tidak boleh memahami tentang sejarah itu sepenuhnya. Kenapa ia dikatakan ditutup? Kerana itu yang telah ditetapkan dalam naratif penjajah, naratif kolonial dan naratif rasmi yang tidak mahu menyentuh tentang aspek-aspek yang mungkin tidak memberi keuntungan pada setengah pihak. Dalam bab buku ini sebenarnya banyak aspek yang menyentuh tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, PPP, People Progressive Party, tetapi yang penting ialah buku di sebalik tabir ini menjelaskan secara keseluruhan tentang aspek sejarah perjuangan politik dan juga perjuangan kemerdekaan yang kebanyakannya dipinggirkan atau disembunyikan dalam pemaparan sejarah. Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Kenapa masa kita merdeka tahun 1957, kemerdekaan kita capai adalah tahun 1980. 57 itu kita tak dapat apa pun. Syarikat British, ekonomi British, bank British, kapal pelabuhan British, lombok tanah, semua milik British. Kita merdeka tahun 57 hanya kerana British tak mahu tanggung lagi pentadbiran yang merugikan. Itu masuk merdeka 57. Dan saya kata Datuk itu betul. Katakan kita tak merdeka, merdeka 57 ini adalah merdeka acuan British. Tapi sejarah kita berhenti sampai 57. Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Yang merampas syarikat-syarikat British yang kaya ni siapa? Tun Mahathir Mohamad. Dia yang melancarkan tindakan rampas Sime Darby, memilik negara kan yang kemudian memperkenalkan dasar pandang ke timur kerana bergaduh dengan British pada masa itu. Masa itulah kita merdeka yang sebenarnya. Ekonomi kita dapat balik oleh pemerintah kita. Tahun 57 merdeka dalam kertas, atas kertas. Apa yang diberi oleh British? British tak mau ambil lahan. Beri je. Apa dia? Kos pentadbiran sebuah negara yang ekonomi yang dikawal oleh penjajah sampai tahun 80-an. Sejarah kita tak cerita benda macam saya kadang-kadang cerita ni rasa nak keluar aura berapi. Nak beritahu anda bahawa ini adalah sejarah besar yang anda kena faham, anda kena tahu sebagai masyarakat. Bukan untuk menyalahkan sejarah, untuk mengetahui bahawa penjajah itu memang macam tu. Dah dengarkan guys apa yang dikatakan profesor ataupun dokter yang berasal dari Malaysia. Jadi guys, intinya Malaysia itu senang kalau kita disebut negara serumpun agar budaya Indonesia mudah diklaim mereka. Dan mereka itu nggak tahu malu juga ya orangnya. Budaya Indonesia dipamerin di depan bangsa asing. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Malaysia tetap berkukuh dengan kuatnya bahwa beberapa budaya yang mereka klaim itu adalah budaya dari negara mereka sendiri, tanpa membicarakan ataupun tentang melihat lagi bagaimana budaya itu sejarahnya muncul di Malaysia. Seperti yang kita ketahui bahwa Semenanjung Malaka itu sebenarnya bukanlah milik Melayu. Melayu datang dari Indonesia yang bertempat tinggal di Semenanjung Malaka. Sehingga sebenarnya di tanah Melayu sendiri ataupun Semenanjung Malaka tidak ada peradaban yang berhubungan dengan budaya dan seni yang berasal dari tanah tempatan tersebut. Yang ada adalah semuanya dari Indonesia. Sebenarnya Indonesia tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu, seperti halnya misalkan kemarin ya diklaim oleh MC dan model dari Malaysia dalam satu acara busana yang mengatakan itu adalah busana Minangkabau dari Malaysia dari Negeri Sembilan. Padahal sejarah dari Negeri Sembilan adalah itu
kedatangan dari para orang-orang dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau yang mendirikan di situ sebuah negeri yang bernama Negeri Sembilan. Memang ciri khas dari Negeri Sembilan ini adalah merupakan ciri khas dari Minangkabau. Ya karena mereka berasal dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Tentu mereka akan membawa budayanya. Namun di sini karena sudah merupakan wilayah yang berbeda, kalaupun memang itu ingin diklaim sebagai budaya mereka, hendaknya mereka memberikan nama tersendiri. Jangan menggunakan nama-nama yang melekat di budaya dan seni Indonesia, karena itu sudah membuat rancu ya. Walaupun di beberapa tempat warga asing itu sudah mengenali mana yang budaya Indonesia, mana yang budaya bukan Indonesia. Dan kalau Malaysia mengatakan ini adalah budaya Malaysia, maka orang asing justru akan mencari tahu untuk memastikan kejelasannya bahwa itu memang budaya Malaysia. Tetapi apa yang mereka cari, terutama menggunakan Google, ya, budaya tersebut ternyata ditemukan milik asli orang Indonesia. Nah, apakah mereka akan malu? Jelas enggak. Kalaupun mereka malu, seharusnya mulai dari klaim-klaim awal tahun-tahun terdahulu, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Dan kerajaan tentunya akan mengambil sikap bahwa mereka perintahkan kepada rakyatnya untuk tidak dengan mudah mengklaim semua seni, budaya, ataupun hal-hal yang berada di Indonesia. Tetapi sampai sekarang ya, kerajaan pun tidak mengambil sikap seperti ini. Artinya apa? Kerajaan ya setali dua uang ya, sama dengan warganya. Jadi karena warga ini merasa dilindungi oleh kerajaan, maka mereka dengan bebas untuk bisa mengakui budaya Indonesia sebagai budaya mereka. Ditambah lagi mereka berasumsi bahwa mereka adalah negara dari alam Melayu. Jadi ini kembali lagi ke sejarah, ya. Jadi kadang mereka berkata tanpa menggunakan sejarah, tapi di lain sisi mereka pun tetap menggunakan sejarah yang mereka karang sendiri atau mungkin dengan bantuan dari British untuk mengarang sejarah mereka. Kalaupun sejarah mereka dikarang oleh British ataupun orang luar, tentu ini adalah yang dituliskan sejarah-sejarah yang menguntungkan bagi keuntungan orang luar. Ya, itu sudah terbiasa seperti itu karena di Indonesia pun terjadi seperti itu, ya. Jadi inilah yang terjadi dan mungkin mengenai sejarah alam Melayu ini pun mungkin dipelajari di sekolah-sekolah mereka sehingga anak-anak baru mereka, orang-orang Melayu baru mereka yang masih muda-muda itu berpatokan pada sejarah dari sekolah sehingga mereka tetap mengatakan bahwa itu adalah asli budaya dari Malaysia tanpa melakukan penelitian lagi ke sumber-sumber yang lain. Padahal untuk menelitinya gampang ya, tinggal kita buka internet. Nah, kalau seperti ini permasalahannya, tentu ini akan menjadi polemik ya sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Karena hal ini ya tidak ada hukum yang melarang. Karena apa? Walaupun kita mendaftarkan semua seni dan budaya kita ke UNESCO, ya, tetapi karena tidak ada sanksi bagi mereka yang melakukan klaim dan terbukti bahwa klaimnya itu adalah salah tanpa adanya hukuman, ya itu akan terjadi terus-menerus klaim tersebut karena tidak ada efek jera. Ya. Nah, jadi bagaimana nih dengan negara tetangga kita mengenai klaim-klaim ini? Ya, selama mereka mengaku sebagai negara serumpun dengan negara Indonesia, maka hal itu mereka menganggap semacam hal yang sah-sah saja untuk melakukan hal tersebut. Cuma anehnya, kenapa budaya dan seni dari wilayah Kalimantan, ya, di Kalimantan, mereka kan ada wilayah juga Sarawak dan Sabah di Kalimantan, tidak ada sekalipun klaim terhadap budaya dan seni yang di wilayah Kalimantan. Yang ada adalah klaim ya budaya dan seni yang ada di Sumatera dan di Jawa. Ini lucu memang ya. Jadi memang mereka akan mengklaim sesuai dengan kebutuhan ya.
Mana yang mereka butuhkan itulah yang mereka akan klaim. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu tidak mau menerima begitu saja klaim-klaim seperti ini. Karena kalau kita semakin membiarkan, berarti kita setuju dengan klaim yang mereka lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti yang biasa sudah kita lakukan setiap suku bangsa, melestarikan, ya, menggunakan budaya dan seni mereka di tempatnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Kemudian kita juga di sekolah sudah mengenalkan budaya masing-masing wilayah ataupun daerah. Kemudian tingkatkan promosi tentang budaya Indonesia ke mancanegara. Ini juga yang penting, apalagi promosi tersebut sekarang kan mudah sekali, bahkan bisa dikatakan promosinya gratis ya, walaupun memang tidak gratis 100%, tetapi tidak semahal kalau kita harus datang ke luar negeri untuk menyebarkan budaya tersebut. Tetapi jangan khawatir, para orang Indonesia yang ada di luar negeri, terutama pekerja-pekerja PMI kita yang ada di luar negeri, pada event-event tertentu justru mereka ya memperkenalkan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang menjadi kebanggaan buat orang Indonesia dimanapun berada, mereka akan memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.